Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulianti dengan NIM 007 kelas A. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Hasanuddin, program studi Ilmu Kebidanan. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan anemia dalam kehamilan. Definisi anemia. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Hal ini mendapatkan masalah kesehatan karena sel darah merah mengandung hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh. Anemia menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kelelahan dan stres pada organ tubuh. Anemia sering disebut kurang darah, yaitu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal 12 gram per desiliter yang berakibat pada daya tahan tubuh, kemampuan dan konsentrasi belajar, kebugaran tubuh, menghambat tumbuh kembang, dan membahayakan kehamilan nanti. Etiologi dari kehamilan dilihat dari aspek segitiga epidemiologi itu ada 3, di mana agen adalah penyebab penyakit, host adalah manusia, environment adalah lingkungan. Klasifikasi anemia dalam kehamilan. Klasifikasi ini menurut derajat anemia dalam kehamilan, yaitu nilai ambang batas yang digunakan untuk menentukan status anemia ibu hamil didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Dalam hal ini saya mengambil 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu menurut WHO, di mana batas normalnya itu lebih dari 11 gram per desiliter. Anemia ringan 8 per 11 gram per desiliter. Anemia berat kurang dari 8 gram per desiliter. Sedangkan menurut Shakira, berdasarkan hasil pemeriksaan darah, ternyata rata-rata kadar hemoglobin hamil adalah sebesar 11,28 mg per desiliter, kadar hemoglobin terendah 7,68 mg per desiliter, dan tertinggi itu 14,00 mg per desiliter. Menurut Manua Badu 2010, kategori tidak anemia itu HB 11 gram per desiliter, anemia ringan itu 9-10 gram, anemia sedang 7-8, dan anemia berat itu kurang dari 7 gram per desiliter. Dilihat dari epidemiologi anemia. Nah, hubungan segitiga inilah yang antara 3 faktor utama tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, yang pertama itu sehat. Nah, pada model ini dikatakan sebagai equilibrium, yaitu seimbang antara host, agent, dan environment. Tidak ada faktor yang saling tarik-menarik ya. Keuntungan dari interaksi pada model ini sehingga individu dapat dikatakan dalam keadaan kondisi sehat. Yang kedua itu host. Nah, di sini kita bisa lihat pada interaksi ini dapat dikatakan bahwa agent mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit pada host. Keadaan fisiologi tubuh mempengaruhi status kesehatan, misalnya kelelahan, kehamilan yang stres, keadaan gizi, dan lain-lain. Dalam kasus ini, host yang mempengaruhi pada segitiga epidemiologi dari faktor keadaan fisiologi tubuh mempengaruhi status kesehatan. Dalam hal ini yaitu peningkatan terjadinya kehamilan maka akan memberatkan host. Yang ketiga itu agent. Pada interaksi ini terjadi kualitas lingkungan sehingga memudahkan agent memasuki tubuh host dan menimbulkan penyakit. Agent yang mempengaruhi pada segitiga epidemiologi dalam hal ini yaitu agent pada golongan gizi atau nutrien. Gizi ialah zat yang memerlukan tubuh untuk melangsungkan fungsi kehidupan manusia. Nah, apabila seseorang kekurangan atau kelebihan zat gizi, maka akan berdampak pada tubuh atau masalah kesehatannya. Faktor penyebab agent penyakit disebabkan karena faktor kekurangan golongan gizi atau nutrien yang menyebabkan anemia. Contohnya penyakit anemia bisa terjadi karena rendahnya asupan atau penyerapan zat besi.
Environment itu adanya pergeseran kualitas lingkungan sehingga host memberatkan keseimbangan host sangat peka terhadap agent. Penyebab ketidakseimbangan ini disebabkan bergesernya titik tumpu. Penyebab environment yang mempengaruhi segitiga epidemiologi yaitu sosial ekonomi dan budaya masyarakat terkait dengan daya beli dan jenis makanan yang dikonsumsi berpengaruhi pada kasus anemia ibu hamil. Patogenesis dari penyakit anemia itu selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah. Nah, ini merupakan peningkatan volume plasma dan eritrosit, di mana sel darah merah yang di dalam tubuh, tetapi peningkatan ini tidak seimbang, yaitu volume plasma peningkatan jauh lebih besar sehingga memberi efek yaitu konsentrasi hemoglobin dan berkurangnya dari 12 gram per mililiter. Nah, manifestasi penyakit anemia dalam kehamilan. Berkurangnya konsentrasi Hb selama kehamilan mengakibatkan suplai oksigen ke seluruh jaringan tubuh berkurang, sehingga menimbulkan tanda dan gejala anemia. Biasanya ibu hamil itu dia merasakan dan atau mengeluh merasa lemah, lesu, letih, pusing, tenaga berkurang, pandangan mata berkunang, terutama bila bangkit dari duduk. Selain itu, pemeriksaan fisik ditentukan tanda-tanda pada ibu hamil seperti wajah, selaput lendir kelopak mata, bibir, dan kuku penderita itu tampak pucat. Bahkan pada penderita anemia terdapat atau bisa berakibat sesak napas ataupun bisa menyebabkan lemah jantung. Penyakit anemia dalam klasifikasi penyakit yaitu ada defisiensi zat besi. Nah, di sini gejala utamanya itu ada rambut rapuh, terus halus serta kuku tipis, rata dan mudah patah. Lidah tampak pucat, licin dan mengkilat, berwarna daging, sistomatis, agularis, pecah-pecah disertai kemerahan dan nyeri sudut mulut. Pengobatan ini biasanya membutuhkan zat besi, misalnya dengan perbaikan pola makan atau pemberian zat besi. Ini anemia megaloblastik. Pengertian ini sekitar 9% pada kehamilan. Biasanya disebabkan oleh defisiensi asam folat, jarang sekali karena defisiensi vitamin B12. Nah, biasa hal ini berkaitan erat dengan defisiensi makanan. Tanda utamanya itu malnutrisi, glosit berat, atau lidah meradang, nyeri, diare, atau kehilangan nafsu makan. Anemia hipoplastik. Nah, anemia ini terjadi sekitar 8%. Etiologi anemia hipoplastik karena kehamilan belum diketahui. Nah, anemia yang disebabkan oleh sumsum tulang ini yaitu akan kurang mampu membuat sel-sel darah baru. Untuk diagnostik diperlukan pemeriksaan diantaranya adalah pemeriksaan darah, tepi lengkap, pemeriksaan fungsi internal, dan pemeriksaan retiokulosi. Anemia hemolitik. Anemia disebabkan penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat. Gejala utama itu kelainan-kelainan gambaran darah, sering merasa lelah, lemas, letih, serta gejala komplikasi bila terjadi pada kelainan organ vital. Anemia ini terjadi sekitar 70%, disebabkan oleh faktor-faktor transkorpuskuler seperti thalassemia, anemia sel sablit, dan lain-lain. Riwayat alamiah penyakit anemia. Yang pertama yaitu fase rentan. Fase rentan biasanya meliputi orang yang sehat tetapi mempunyai resiko yang terkena penyakit anemia. Biasanya dia diet dalam rendah vitamin tertentu atau penyakit saluran cerna. Nah, secara umum yang belum menopause memiliki resiko defisiensi besi yang lebih tinggi dibandingkan pria atau wanita yang sudah pasca menopause. Kemudian yang kedua, fase prepatogenesis, di mana perjalanan penyakit anemia yang berlangsung cepat dan berlangsung lama tergantung penyebabnya. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan sel darah merah secara berlahan-lahan di dalam tubuh.
Yang ketiga itu fase klinis, di mana pemeriksaan fisik, lemah, letih, lesu, pucat, pemeriksaan penunjang atau HB. Nah, kemudian fase lanjut, gejala utamanya adalah fatigue atau nadi terasa cepat, gejala dan tanda keadaan hiperdinamik atau nadi kuat, jantung berdebar, dan rolling in the cars. Kemudian yang terakhir itu fase terminal. Pada anemia yang lebih berat dapat timbul letargi, konfusi, dan komplikasi mengancam jiwa atau jantung. Dampak penyakit anemia pada masyarakat yang sering banyak dijumpai di seluruh dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia ini. Kelainan tersebut merupakan penyebab disabilitas kronik yang berdampak besar terhadap kondisi kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Anemia merupakan penyebab kecacatan kedua tertinggi di dunia. Hal tersebut menjadikan anemia sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius di seluruh dunia. Anemia ini bisa menyerang siapapun, tak terkecuali remaja yang masih berusia dini. Anemia lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Nah, hal ini karena remaja putri kehilangan zat besi atau Fe saat menstruasi sehingga membutuhkan lebih banyak asupan zat besi. Nah, pencegahan anemia pada kehamilan ini ada 5 poin. Yang pertama, lebih banyak mengonsumsi pangan lebih banyak dan beragam. Mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, suplemen zat besi diperlukan untuk kondisi tertentu. Penderita anemia ringan sebaiknya tidak menggunakan suplemen zat besi. Lebih baik bila menggunakan atau mengupayakan perbaikan menu makanan saja. Dan yang terakhir itu pencegahan anemia. Untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu, disarankan untuk menambah jumlah darah melalui pasokan makanan yang mengandung zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Pengobatan anemia biasanya dengan pemberian tambahan zat besi. Sebagian besar tablet zat besi mengandung presulfat, besi glukonat, atau suatu polisakarida. Tablet besi akan diserap dengan maksimal jika diminum 30 menit sebelum makan. Biasanya cukup diberikan 1 tablet per hari, kadang diperlukan 2 tablet. Prognosis penyakit anemia juga menyebabkan rendahnya kemampuan jasmani karena sel-sel tubuh tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen pada wanita hamil. Anemia utama abortus, kelainan kongenital, persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dan rahim, asfiksia, PBLR, mudah terkena infeksi, IQ rendah, bahkan bisa mengakibatkan kematian, dan yang terakhir adalah payah jantung. Kesimpulannya itu diharapkan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan untuk mengetahui kesehatan ibu serta janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang anemia sebaiknya membatasi konsumsi sumber makanan yang menghambat atau menyerap zat besi dan meningkatkan konsumsi sumber makanan yang dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi serta rutin mengkonsumsi tablet penambah darah. Untuk sarannya itu biasanya remaja putri lebih melakukan pencegahan dini dari penyakit anemia dengan membiasakan pola makan yang sehat. Anemia pada remaja putri mempunyai dampak besar terhadap kesehatan, dapat menghambat perkembangan psikomotor, merusak kinerja kognitif, dan kinerja skolatik. Oleh sebab itu, anemia ini harus dapat dicegah dan diatasi pada saat remaja. Karena remaja itu akan menjadi ibu hamil nantinya. Makanya untuk pola makan sehat ditunjukkan dengan mengkonsumsi makanan yang beragam, meningkatkan makanan bergizi terutama yang banyak mengandung zat besi. Selain itu, remaja putri diharapkan untuk aktif mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh sekolah atau instansi kesehatan serta melakukan pemeriksaan HB rutin setiap bulannya di posyandu remaja. Nah, ini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk membuat satu judul itu. Ini ada beberapa referensi yang saya ambil dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat atau penjelasan yang saya
berikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.